Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang grab mata kuliah matematika diskrit. Di dalam kelompok 1 ini terdiri dari 4 orang. Ada Alexander, NPM 18010156. Agra Rafriza, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Mubin dari kelompok 1. Oke, saya Randy Febrianto. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar berikut ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota provinsi di Jawa Tengah. Graf merupakan representasi suatu permasalahan menggunakan sekumpulan lingkaran yang disebut simpul atau node dan dimungkinkan untuk terhubung dengan sekumpulan garis yang disebut sisi atau edge. Penulisan suatu graf yang dalam hal ini disimbolkan menggunakan huruf G disimbolkan menggunakan kurung buka F, E. Hal ini mengindikasikan bahwa F merupakan suatu himpunan tidak kosong yang terdiri atas kumpulan simpul, di mana simpul tersebut disimbolkan menggunakan kurung kurawal F1, F2 dan seterusnya hingga Fn. Di lain pihak, simbol E merepresentasikan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simbol sisi-sisi atau edge. Hal atau edge ini dalam teori graf kita tuliskan menggunakan simbol kurung kurawal E1, E2 dan seterusnya hingga En. Nah, lebih jelasnya lagi tentang penerapan suatu graf, di sini ada 3 buah graf yang sudah digambarkan, yaitu G1, G2, dan G3. Di slide selanjutnya, bagaimana kita bisa merepresentasikan graf-graf menggunakan notasi matematis. Nah, selanjutnya kita lihat ke graf G1 ya. Di G1 ada 4 buah simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, dan 4. Maka penulisannya adalah seperti ini yang ada di slide. F sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana dengan sisinya? Kalau kita lihat di G1 ada 5 buah garis, yaitu garis yang menghubungkan simpul 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Jika ketika kita ingin menuliskan sisi-sisi tersebut, kita dapat menggunakan simbol yaitu E sama dengan sisi 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Sisi dalam graf disimbolkan menggunakan kurung lengkung. Jadi, kalau dituliskan sisi yang menghubungkan 1 dan 2 atau simpul 1 dan 2, maka menulisnya kurung buka 1, 2 kurung tutup. Contoh simbol kurung 3, 4. Artinya ini merupakan sisi yang menghubungkan simpul 3 dan simpul 4. Selanjutnya kita lihat ke graf 2. Pada graf G2 terdapat 4 buah simpul juga, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi penulisannya juga serupa dengan G1, yaitu
F sama dengan kurva awal 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana dengan sisinya? Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa macam sisi, ada E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Jadi, pada graf G2 terdapat 7 buah sisi E1, E2, E3, hingga E7. Kalau kita tuliskan sebagai pasangan 1,2, lalu kalau dituliskan secara matematis, E1 itu menghubungkan 1 dan 2. Jadi E1 kita tuliskan sebagai pasangan 1,2. Lalu E2 itu menghubungkan 2 dengan 3. Jadi kita tuliskan menggunakan simbol 2,3. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita lihat ada E3 menghubungkan 1 dengan 3, kita tuliskan 1,3. E4 juga menghubungkan 1 dengan 3. Jadi kita tuliskan sebanyak 2 kali sesuai dengan gambarnya. Kalau kita perhatikan pada graf G2 simpul 1 dan 3 terdapat 2 buah sisi, yaitu sisi E3 dan E4. Jadi dalam representasi matematisnya kita tuliskan E3 dan E4 menggunakan simbol 1,3 sebanyak 2 kali. 1,3 yang pertama untuk menyimbolkan E3, 1,3 yang kedua untuk menyimbolkan E4. Begitu juga ketika kita ingin menggambarkan sisi yang menghubungkan simpul 3 dan 4 pada graf G2. Di sini simbol 3 dan 4 terhubung oleh 2 sisi, yaitu E6 dan E7. Jadi kedua buah sisi ini perlu kita tuliskan sebanyak 2 kali juga, yaitu 3,4 yang pertama untuk E6 dan 3,4 yang kedua untuk E7. Sekarang kita beralih ke slide selanjutnya, graf G3. Graf G3 pada dasarnya memiliki pola yang mirip pada G2, di mana terdapat 4 buah simpul yang terhubung oleh sekumpulan sisi. Yang membedakan G2 dengan G3 yaitu adanya sisi E8. Sisi E8 menghubungkan simpul 3 dengan simpul 3 itu sendiri, sehingga membentuk suatu lingkaran. Oleh karenanya, yang membedakan penulisan G2 dan G3 terletak di titik ini, yaitu adanya sisi 3,3. Dalam graf sisi 3,3 kita namakan sebagai sisi gelang karena titik awal dan titik akhirnya sama, sehingga membentuk sisi berupa gelang. Pada graf terdapat sisi yang dinamakan sebagai sisi ganda. Sisi ganda merupakan sisi-sisi yang menghubungkan 2 buah simpul lebih dari 1 kali. Pada contoh ini kita lihat di graf G2. Sisi E3 dan E4 merupakan sisi ganda karena keduanya menghubungkan simpul 1 dan 3 sebanyak lebih dari 1 kali. Begitu juga dengan sisi E6 dan E7. Itu merupakan sisi ganda karena kedua buah sisi ini menghubungkan simpul 3 dan 4 lebih dari 1 kali. Dalam teori graf, terdapat beberapa variasi graf pada saat sebelumnya. Graf G1 kita namakan sebagai graf sederhana. Graf sederhana merupakan suatu graf yang tidak mengandung sisi ganda ataupun sisi gelang. Graf G2 pada saat sebelumnya kita namakan sebagai graf ganda. Graf ganda merupakan suatu graf yang
mengandung sisi ganda. Berikutnya, G3 kita namakan sebagai graf semu. Suatu graf dikatakan sebagai graf semu apabila graf tersebut mengandung sisi berupa sisi gelang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Mubin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Agra Reveliza. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis grab berdasarkan ada tindakannya gelang atau sisi ganda pada suatu grab. Maka grab dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, grab sederhana atau grab simple. Yang kedua, grab tak sederhana, unsimple grab. Grab sederhana, grab yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan grab sederhana. G1 adalah contoh grab sederhana, seperti gambar di bawah. Dan selanjutnya, grab tak sederhana, unsimple grab. Grab yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan grab tak sederhana, unsimple grab. G2 dan G3, G2 dan G3 adalah contoh grab tak sederhana. Penjelasannya seperti gambar di bawah. Untuk selanjutnya, presentasi saya serahkan kepada saudara Randy Febrianto. Kepada saudara Randy Febrianto, saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang bernama Mubin tentang graf. Yang pertama yaitu jenis-jenis graf. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. 1. Graf berhingga. 2. Graf tak berhingga. Graf berhingga. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpul n itu berhingga. Sedangkan graf tak berhingga, graf yang jumlah simpul n tidak berhingga banyaknya disebut graf tak berhingga. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. 1. Graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. 2. Graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Akan melanjutkan presentasi. Jenis-jenis graf. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Pertama ada graf tak berarah, undirected graph. Kedua ada graf berarah, directed graph atau digraph. Graf tak berarah, undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Seperti graf G1, G2, dan G3 adalah graf tak berarah. Selanjutnya, graf berarah, directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Untuk G4 itu yang A adalah graf berarah dan G5 graf ganda berarah. Jenis-jenis graf. Jenis pertama ada graf sederhana, sisinya tidak berarah. Sisi ganda diperbolehkan? Tidak. Sisi gelang diperbolehkan? Tidak. Selanjutnya ada jenis ganda, sisi tidak berarah. Sisi ganda diperbolehkan? Ya. Sisi gelang diperbolehkan? Tidak. Selanjutnya ada graf semu, sisi tidak berarah. Sisi ganda diperbolehkan? Iya. Sisi gelang diperbolehkan? Ya. Selanjutnya ada graf berarah, sisi berarah. Sisi ganda diperbolehkan? Tidak. Sisi gelang diperbolehkan? Ya. Selanjutnya ada graf ganda berarah, sisi berarah. Sisi ganda diperbolehkan? Ya. Sisi gelang diperbolehkan? Ya. Oke, sekian itulah presentasi kami tentang graf dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.